usia-usianya pada tahapan-tahapan setiap kuadrannya. Jadi adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang berbahagia ya, kita lihat ketika Muhammad Muda berusia 9 tahun sampai berusia 12 tahun, Muhammad Muda sudah menjadi seorang employee. Apa yang dimainkan perannya? Muhammad Muda di seorang penggembala yang pemberani. Ya, keluarga yang pemberani. Kenapa? Karena tahu Muhammad Muda adalah sosok yang yatim piatu, tetapi tidak menyerah dengan kondisi kehidupannya. Dia berusaha untuk eksis, berani menghadapi tantangan hidup dan menjalani kehidupannya bantu pamannya yang mengasuhnya, yang tidak lain adalah Abu Thalib ya, karena setelah ibunya wafat kemudian ikut kakeknya pun wafat, lalu dilanjutkan diasuh oleh pamannya. Dan kalau dihitung Nabi menjalani employee ini hanya sekitar 3 tahun, kemudian Nabi menabung ya, mengumpulkan uang ya untuk melakukan hewan-hewan yang digembala yang nanti menjadi miliknya sendiri. Jadi ketika di usia 9 sampai 12 tahun Nabi kita menggembalakan domba milik orang. Nah, itu yang dimaksud dengan employee atau menjadi pegawai ya. Jadi berani begitu. Luar biasa. Muda umur 9 sampai 12 biasanya belum berani tuh untuk berusaha cari pengalaman begitu untuk employee. Tentu ketika Nabi kita mengalami ini tidak sangat mudah mencoba ya, tentu dengan menyesuaikan kondisi kekinian kita. Nah setelah itu di usia 12 tahun sampai usia 17 Muhammad Muda mengakhiri masa employee-nya lalu pindah menjadi seorang sales. Jadi Nabi muda kita ini, Muhammad Muda kita ini tidak lagi menjadi pegawai, tetapi dia menjadi pegawai atas diri sendiri. Maksudnya dia bosnya ya. Nabi bekerja pada dirinya sendiri, tidak ada lagi yang mengaturnya. Dan cara apa? Tetap menggembala ya, tetapi gembalaan yang dia lakukan pemeliharaan terhadap itu adalah miliknya. Sehingga Nabi punya waktu yang leluasa untuk mengatur aktivitasnya ya. Muhammad Muda leluasa untuk hari ini pergi, hari ini menggembala dan seterusnya. Maka kita lihat sejak usia 12 tahun karena waktunya sudah agak longgar dibandingkan ketika menjadi employee. Karena kalau jadi employee kan harus masuk sesuai dengan jadwal yang diatur oleh yang memiliki pekerjaan tersebut ya kan. Sedang ketika menjadi seorang self employee, Nabi atau Muhammad Muda bisa mengatur waktunya sendiri. Di saat itulah Muhammad Muda sudah mulai belajar untuk magang bisnis. Maka dalam riwayat kita tahu Muhammad Muda di usia 12 tahun sudah belajar utamanya Syam, pelaku jalanan dagang ya. Tapi statusnya masih seorang bisnismen. Nah, ketika usia Muhammad Muda masuk ke usia 17 tahun ya, kurang lebih kalau sekarang anak-anak menjelang lulus SMA hanya kurang lebih 37 tahun, jadi selama 20 tahun Muhammad Muda ini menjalani profesi sebagai seorang bisnismen yang pemberani, lagi-lagi yang pemberani ya. Nah, bagaimana proses Muhammad Muda menjalani hari-harinya sebagai itu tidak lepas dari pengalamannya ketika menjadi employee, ketika menjadi self employee, ketika employee itu dia menggembala domba ya, berlatih bagaimana memimpin, kan tidak mudah ya untuk domba-domba itu setelah dilepas di padang pasir harus dikembalikan lagi di sore hari. Kalau ada satu saja domba yang belum pulang ya kan, bukankah ini jiwa yang dimiliki pemimpin? Pada akhirnya Nabi berpikir bagaimana menyelamatkan umat dan seterusnya. Ternyata Allah telah menskenariokan persiapan untuk Muhammad nanti di Nabi, bahkan sejak dari usia 9 tahun dilatih untuk menggembala domba terlebih dahulu ya, pelatihan awalnya luar biasa. 17 sampai 37 tahun Muhammad Muda luar biasa telah mencapai kesuksesan. Salah satu kesuksesan bisnisnya Muhammad Muda itu melamar Khadijah, melamar istrinya dengan mahar. Kalau adik-adik nanti ya, kalau di usia masuk usia ketika laki-laki akan melamar perempuan, dia harus memberikan mahar untuk mengambil perempuan. Tahukah adik-adik semua, mbak-mbak dan mas-mas semua, maharnya Nabi kepada Khadijah 20 unta terbaik.
ditanya berapa sih maharnya Khadijah begitu ya ketika dilamar Muhammad muda, itu setara dengan dua ya. Boleh senyum-senyum ya, Masya Allah, luar biasa. Kira-kira kalau Nabi kita akan melamar Khadijah dengan 20 Lamborghini, berarti Muhammad muda ini kaya atau kaya? Ya, pilihannya hanya satu. Ternyata Muhammad muda itu kaya raya. Jadi salah kalau banyak para misionaris ataupun orientalis mengatakan miskin. Muhammad muda Khadijah ya, salah besar. Ketika seorang pengusaha sukses, S dengan B bisa jadi objeknya sama, misalnya dia sama-sama punya toko kelontong gitu ya, tetapi bedanya kalau S itu ketika dia contoh dia mau kondangan, dia mau liburan ya, untuk memenuhi kebutuhannya kondangan atau liburan, toko kelontong dia tutup itu S. Nah maka itu bekerja terhadap aturan dia sendiri, karyanya dia sendiri. Kalau B bedanya dia toko kelontong tapi dia punya karyawan ya, dia bosnya. Jadi kalau dia mau kondangan, mau liburan, pokoknya tetap paham ya. Jadi sama-sama punya toko kelontong, tapi bedanya S dengan dalam seperti yang Bunda jelaskan tadi. Nah sekali lagi, nanti kita mencakup dalam bisnis 17 kesuksesannya itu ada di antara usia 25 sampai 30 ya. Namun untuk masuk ke investor sebetulnya sudah mulai dari masa sebelumnya, tetapi serius sih ya, di waktu bahkan di usia 37 itu mempersedikit kursi B-nya, banyak ada I yang harus sebagai investor lalu banyak lagi terlibat dalam urusan teknis ya, bahasa sederhananya Muhammad sudah mulai tidak terlalu banyak lagi mengurusi dunia. Maka kalau adik-adik mbak-mbak pernah baca sejarah ya, pernah baca sirah, di usia 37 tahun itulah Muhammad mulai naik ke Gua Hira, melakukan penyendirian, merenung ya, memikirkan tentang manusia yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Dari Gua Hira, kenapa orang-orang di Mekah ini seperti ini ya, jahiliyah sekali. Selama 3 tahun berpikir ya, dan Muhammad pun tidak pernah melamar untuk menjadi nabi ya, tidak pernah lamaran untuk menjadi rasul, tapi Allah memilihnya untuk menjadi rasul di usia 40 tahun. Jadi luar biasa ya adik-adik, bapak. Mas ternyata Muhammad adalah sosok pemberani di setiap kuadrannya. Karena tadi sudah katakan, kalaulah Robert Kiyosaki mau mencari contoh di 4 kuadran yang ada di dalam bukunya itu, contoh terbaik itu ada pada sosok Muhammad yang kita kenal dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi kita ataupun Muhammad usia yang belum menjadi Nabi telah menjadi sosok muda yang pemberani. Kalau yang muda penuh dengan prestasi dikarenakan keberanian yang luar biasa. Mereka tentu karena kita dari motivasi apa, dorongan yang kuat untuk kita contoh, profil para pejuang-pejuang muda ini patut bisa kita lirik sejenak termotivasi. Nah berikut ini adalah pemuda ataupun pemudi Islam terbaik ya sepanjang zaman. Mengenal dan nama utama kita Arqam bin Abil Arqam, ada Zubair bin Awam, ada Zaid bin Sabit, ada Atab bin Usaid, ada Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Fatimah Al-Zahra, ada Ummul Mukminin Aisyah, ada Asma binti Abu Bakar dan sebagainya. Ya, pada kesempatan ini Bunda hanya akan mencuplik beberapa karena memang kita memiliki mari kita lihat apa keistimewaan pemuda-pemuda ini ya, apa keistimewaan pemuda-pemudi Islam terbaik ini. Mari kita lihat satu persatu. Ini 18 tahun, usia yang sangat muda ya, usia anak lulus SMA. Apa yang sudah dilakukannya? Dia Usamah telah memimpin pasukan perang yang anggotanya adalah pembesar-pembesar sahabat Nabi pada waktu seperti Abu Bakar, Umar ya, untuk menghadapi pasukan terbesar dan terkuat pada masa itu. Wow, luar biasa ya. Jadi Usamah ini luar biasa sekali begitu. Siapa di zaman sekarang yang masih 18 tahun perang gitu ya, jarang sekali ya. Kemudian kita juga lihat bagaimana saat Abi Waqqas di usia 17 tahun dia adalah pemuda yang pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah.
usianya usia 17 tahun, usia yang sama dengan adik-adik yang saat ini hadir. Udah yakin ada yang berusia 17 tahun ya. Kemudian juga kita lihat Arqam bin Abil Arqam. Siapa beliau? Beliau ini adalah anak muda usia 16 tahun, telah menawarkan kepada Nabi untuk hanya dijadikan markas dakwah. Jadi ketika Nabi fase diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, masih diam-diam. Kenapa? Karena banyak serangan, banyak nggak suka gitu ya, nggak suka sama dakwah atau ajaran kebaikan yang dibawa oleh Nabi begitu. Maka diam-diamlah Nabi mengajarkan kepada orang-orang yang mau belajar Islam itu di rumah sahabat bernama Arqam ini. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian juga kita mengenal ada sahabat muda bernama Zubair bin Awam. Usia 15 tahun, dia telah menjadi pemuda yang pertama kali menghuluskan pedang milik Allah ya, luar biasa. Mohon maaf, izin untuk minum sebentar ya. Silakan Bunda. Ya, ini faktor umurnya sudah di atas muda gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Zubair bin Awam ini di usia 15 tahun, dia adalah pemuda yang pertama kali menghuluskan pedang di jalan Allah. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Berani sekali. Rata-rata umur 15 tahun itu kalau sekarang kan baru kurang lebih lulus SMP ya. Adik-adik sekarang lulus SMP mau latihan-latihan pas tentunya ya, mengikuti jejak para pemuda di masa lalu. Kemudian ada lagi yang spektakuler ya, Zaid bin Thabit. Usia 13 tahun, pemuda yang jagoan ini, yang pemberani ini, telah dipercaya oleh Nabi menjadi sang wahyu. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi ya, itu dituliskan dan penulisnya itu adalah Zaid bin Thabit ini. Kenapa sih dipilih? Karena cerdas, kemampuan mempelajari bahasa itu luar biasa ya. Dalam waktu 17 malam bisa mempelajari sebuah bahasa itu luar biasa gitu. Coba kalau kayak yang generasinya Bunda ini sudah di atas Bunda, bertahun tak gitu. Insya Allah, mudah-mudahan adik-adik semua, mbak-mbak semua bisa kita sama-sama belajar dengan semangat yang dimiliki oleh dia, luar biasa sekali. Kemudian ada lagi sahabat muda bernama Attab bin Usaid. Ini luar biasa ya, 12 tahun diangkat oleh Nabi sebagai gubernur Mekah. Coba nih ya, kita berduka pada khususnya adik-adik pemuda yang ada di Balikpapan. Lalu kita berduka calon wakil wali kota kita yang terpilih, Pak Hari Aziz, baru saja meninggal dunia ya. Difikirkan siapa yang akan menggantikan beliau. Ya, artinya begini, akankah adik-adik tertantang ya yang berusia 18 tahun siap nggak kalau nanti dicalonkan menjadi calon wakil wali kota Balikpapan di usia 18 tahun? Kira-kira berani nggak gitu ya? Karena ternyata Abu Sa'id bin Tahun dari amanah oleh Nabi sebagai gubernur kota Mekah. Gak main-main loh ya, kota Mekah. Luar biasa sekali. Nah kemudian kita juga kenal nama yang sangat populer yaitu Al-Fatih. Apa yang menjadi kekhasannya? Di usia 20 tahun telah berhakan Konstantinopel. Ya, luar biasa. Sekarang kita kenal Konstantinopel itu dengan Turki yang hari ini juga sangat inspirasi. Nah mudah-mudahan nanti ya kebangkitan Islam bangkit dari adik-adik, mbak-mbak, kakak-kakak yang masih muda-muda yang hadir pada hari ini, pada pertemuan kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi, usia 30 tahun ya, sudah menjadi seorang konselor negara. Ini luar biasa, jadi penasehat sultan ya, itu nggak sembarangan begitu. Entah beliau menjadi seorang penakluk dari Baitul Maqdis ya, dan juga tidak hanya pemuda, tapi juga ada tokoh pemudi ya, atau yang lebih dikenal dengan sahabat ada Fatimah Az-Zahra, putri dari baginda Rasulullah di usia 15 sangat muda, ketika ibunda Khadijah atau ibunya atau istri Nabi wafat ya, Fatimah ini yang langsung mengambil peran menggantikan posisi yang menjadi backup dari perjuangan dakwah salam dari Rumah ya, jadi luar biasa sekali. Jadi peran Fatimah adalah peran ikan penopang dari Rumah untuk membela perjuangan kita ya, dan itu adalah bukan satu pekerjaan yang ringan. Bisa kita berharap adik-adik semua, termasuk yang perempuan-perempuan ya, yang
adik-adik, akhwat-akhwat, ayo semuanya ikuti semangat Fatimah Zahra ya, bahwa perempuan juga bisa berprestasi, perempuan juga bisa melakukan hal yang terbaik, karena surga itu diperuntukkan baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga kita mengenal Aisyah. Apa yang menarik, Aisyah ini 19 tahun ya, sudah menjanda ya, karena sudah wafat oleh baginda Rasulullah, karena beliau adalah istri Rasulullah, dan wafat otomatis ya, Aisyah itu menjadi tempat berguru para kaum muslimin. Jadi ibunda Aisyah ini jadi guru, jadi dosen di seluruh kaum muslimin yang waktu itu ingin menjenguk ya, meriwayatkan hadis dan seterusnya. Bayangkan ya, di usia yang sangat muda ya, memiliki kemampuan untuk orang yang bisa jadi usianya lebih tua atau pengalaman lebih banyak ya, tetapi itulah keunggulan dari ibunda Aisyah, sangat muda belia tetapi memiliki kecerdasan yang luar biasa ya. Kemudian juga kita kenal ada sahabiah atau pemudi bernama Asma. Nah, ini juga adalah seorang sosok pemudi pemberani, ibu muda ini. Usianya 27 tahun, tapi dia telah berhasil menjadi seorang intel muda pemberani dalam peristiwa hijrah. Ya, apa sih keberaniannya? Ketika peristiwa hijrah, ayahnya ya dan Rasulullah bersembunyi di Gua Thur dan berusaha untuk diketahui oleh kafir Quraisy yang berusaha membunuh ayahnya dan Nabi ini. Asma ini tadi yang jadi pembawa berita. Ayahnya ingin tahu bagaimana kondisi di Mekah. Nah, ini menyampaikan informasi bolak-balik ya, nanti pergi lagi ke Mekah sampai Asma ini ya didatangi oleh Abu Jahal ya. Lalu Abu Jahal mencurigai Asma, tetapi Asma tetap tutup ketika dimintai informasi sampai Abu Jahal menampar Asma sampai terlepaslah anting-antingnya. Bayang nggak nih yang akhwat-akhwat, putri-putri yang pemudi, kalau pakai anting kemudian kita perang antingnya lepas, kebayang nggak bagaimana tuh kualitas tamparannya ya. Nah, kalau kita ambil hikmahnya, betapa pemberaninya Asma. Dan ketahuilah adik-adik yang khususnya, pada waktu itu Asma sedang hamilnya telah lahir menjadi anak pertama dari kaum muslimin yang hijrah ya, Masya Allah, biasa sekali. Nanti bernama Abdullah bin di atas adik-adik mbak-mbak baca ada nama Zubair bin Awam ya. Jadi ini suami istri yang di usia yang spektakuler sekali prestasinya. Nah, kalau tadi adalah para pemuda-pemudi di masa Rasulullah ya, atau di masa orang-orang terdahulu ya, kita juga bisa melihat yang tidak terlalu jauh lah tentang usianya atau jarak kehidupannya dengan kita. Di Indonesia kita mengenal Haji Habibie ya, ada juga Jenderal Sudirman, ada juga R.A. Kartini ya. Dan tuh Bunda berharap ada nama teman-teman semua adik-adik, nama kita yang tercantum selanjutnya ya. Tentu niatan kita adalah untuk bagaimana perjuangan kita sumber dari pahala jariah yang mengalir terus ketika kita sudah wafat ya. Amin ya robbal alamin. Kita lihat bagaimana sih kiprah ya yang sangat luar biasa sekali ya. Setiap orang kalau ditanya siapa sih orang hebat sih, jawabannya Habib. Apa sih kayaknya banyak ya, salah satu yang menceritakan di usia 27 tahun itu sudah menjadi seorang direktur di perusahaan pesawat di Jerman, dan beliau juga adalah perancang pesawat N250 ya. Ini sosok yang pemberani, pemuda Indonesia yang pemberani, berani mengambil posisi, yang berani untuk melakukan prestasi yang. Kemudian juga kita kenal Jenderal Sudirman ya, namanya selalu identik dengan sebutan jenderal karena dia adik-adik untuk menjadi jenderal itu nggak mudah. Kalau adik-adik perhatikan sekarang ya, banyak para tentara sudah berusia tinggi atau polisi yang sudah berusia cukup tua tapi belum berpangkat jenderal begitu. Sudirman itu berpangkat pun. Nah, ini karena sosok yang jauh wafat di usia muda, tapi namanya sudah meninggalkan harum yang hidupnya tidak terulang. Dan juga kita mengenal sosok Kartini ya, yang di usia 12 tahun telah berjuang sebagai
emansipasi wanita. Kenapa? Karena di usia 12 tahun sudah tidak dibolehkan lagi untuk sekolah ya. Dan berjuang bagaimana agar perempuan tetap boleh, dan beliau wafat di usia 20 tahun. Jadi juga termasuk relatif muda begitu ya wafatnya. Nah, Mbak-mbak, mas-mas yang berbahagia, ketika kita membahas satu demi satu tokoh di usia mudanya telah memiliki prestasi biasa, pertanyaannya, kamu, ya adik-adik semua, kita semua nih yang hadir, usiamu berapa gitu? Dan apa prestasimu? Tentu ini menjadi renungan kita setelah acara ini selesai. Kita harus melakukan sesuatu yang bermakna dan jasa agar jadi amal soleh terbaik dan menjadi inspirasi bagi orang-orang setelah kita nanti. Setuju ya adik-adik, mbak-mbak, mas-mas semua? Insya Allah setuju ya. Nah, kemudian kalau misalnya saat ini Bunda Fitri bertanya, adik-adik bagaimana? Balik adik-adik tanya lah, terus Bunda Fitri sendiri bagaimana? Begitu. Bunda Fitri juga ingin sedikit berbagi ya. Bunda Fitri pun di usia 21 tahun ya. Pada tahun itu Bunda juga sudah mencoba untuk bagaimana mengambil posisi-posisi strategis menyumbang kebaikan. Pada usia 21 tahun Bunda sudah menjadi seorang di Provinsi Sumatera Selatan ya. Dan pada usia 42 tahun atau tepatnya tahun lalu Bunda diamanahkan sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim. Nah, mudah-mudahan ini pun menjadi inspirasi bagi kita semua agar di usia muda kita selalu berani, sampai di usia tua pun kita tetap pemberani, sampai akhir hayat pun kita tetap pemberani. Kenapa? Karena yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang memang Allah gariskan dan harapan kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Baik. Nah, sekarang adalah hal-hal yang akan menjadi langkah-langkah kita untuk bagaimana kita sukses menjadi pemuda yang pemberani tadi ya. Ini udah mulai slide-slide terakhir ya. Jadi ketika kita ingin sukses berani ya sejak dari usia muda, kita perlu merawat kita adik-adik semua. Karena sukses itu ada kuncinya, ada rumusnya ya. Kita perlu menentukan tujuan akhir kita. Tentu tujuan akhir kita ini dua, ada tujuan akhir di akhirat, kita pengen dapat ridho Allah, kita pengen berada di surganya Allah ya. Kemudian setelah kita menentukan tujuan akhirat, kita juga menentukan tujuan di dunia. Bisa sukses versi di dunia ya, dan sukses dunia wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi berdoa sukses akhirat dan dunia itu tidak salah, tidak hanya berdoa akhirat saja ya. Nah, Allah mengajarkan. Kemudian juga setelah kita tentukan tujuan akhir, buat ini 5 tahun lagi akan lakukan ini, 10 tahun lagi akan lakukan ini. Dan ini pun Bunda lakukan dulu waktu tahun 2000, Bunda sudah berpikir nanti kalau Bunda usia 40 akan begini. Dan tahukah adik-adik, semua tulisan itu satu demi satu sekarang dengan izin Allah telah menjadi kenyataan ya. Karena kita telah merencanakan, maka rencana itu adalah doa sebetulnya. Dan ketika kita berdoa, janji Allah ud'uni astajib lah ya. Jadi buat rencana dalam hidup kita. Nah, mau sukses nggak ada yang gratis ya. Apa sih bayarannya? Itu harus dibayar dengan disiplin, dengan berani, dengan selalu mencoba ya, tidak menyerah, kemudian juga harus tekun, harus punya komitmen ya, susah, berat lah. Begitu juga lakukan aksi nyata, jangan hanya teori, tapi action gitu, action. Dan berikutnya adalah keras memohon kepada Allah, dan juga harus keyakinan, asa gitu. Adik-adik bisa kayak Kak Sherly, bisa gitu ya. Kayak orang yang hebat bisa. Kenapa? Bang kita sama manusia, tinggal kita mau ikhtiar atau tidak ya. Yang berikutnya gali info, bagaimana sih supaya bisa Sherly ya, dan yang lainnya. Lalu ketika mengalami kegagalan jangan menyerah, tapi kita harus bangkit. Setelah kita melalui proses itu dievaluasi, kenapa sih saya gagal? Oh ternyata ini salahnya, diperbaiki gitu. Kalau ternyata sudah dievaluasi masih salah juga, gagal juga, ubah haluan ya. Karena manusia ini Allah ya menentukan tentu yang akan Allah berikan lebih banyak lagi dari apa yang terjadi pada diri kita. Nah, adik-adik, Bunda sayangi dan Bunda cintai
cintai. Jadi ketika bicara tentang potensi pemuda agar dia bisa tampil dan menjadi tokoh masyarakat dimanapun dia berada, khususnya bagi yang memang berdomisili di Kalimantan Timur ya, maka sangat menyarankan, Bunda sangat merekomendasikan mulailah dari sekarang aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, karena akan sangat banyak manfaatnya ya, akan sangat banyak gunanya di kehidupan nanti. Kita jadi orang hebat itu bukan hanya karena kita pinter di kampus atau kita jadi ranking di sekolah, tapi karena kita aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan itu kita menjadi orang yang kuat dan prestasi itu akan mendukung. Anda bisa mulai aktif di OSIS, di BEM, di IRMA, karena kami ya, PII, kami, HMI, KPI nantinya ya. Dan juga di PKS ada loh, ada organisasi pemuda di PKS itu, ada jadi kalau pengen tahu nanti hubungin deh panitia. Di sini ada Kak Vita, ada Kak Arif ya, ada Kak Yoyo, ada Kak Cindy. Mereka semua adalah tokoh-tokoh muda yang berorganisasi di dalam organisasi kepemudaan di PKS ini. Insya Allah siap untuk sharing kepada adik-adik semua, termasuk Dimas ya. Ada terus di tingkat PKS tim ya. Jadi insya Allah kita akan sama saling mendukung nantinya. Nah, sebagai penutup dari paparan Bunda ya, Bunda akan menyampaikan bahwa pemuda-pemuda kalianlah estafeta kepemimpinan negeri ini. Bangkit dan berprestasilah. Insya Allah akan menuai hasilnya baik di akhir kehidupan dan terlebih tentu harapan kita menuai hasilnya nanti dan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk paparan dari Fitri, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan perpanjang pada sesi sharing. Balikan kepada moderator kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bunda. Jadi sebenarnya untuk terdengar suara? Ya, terdengar. Jadi contoh untuk para pemuda itu banyak sekali sudah sebenarnya ya, baik dari laki-laki maupun perempuan, sudah banyak contohnya. Jadi tinggal kita saja sebagai pemuda ini tinggal mau memilih bergerak, optimis atau optimis, itu tergantung pilihan kita ke depan. Tetapi kalau pemudanya tidak berbuat dengan positif, kita bisa melihat pemimpin apa yang akan memimpin kita. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang belum bisa ikut bergabung di Google Meet ini, bisa diinformasikan ke rekan-rekannya ya. Ini juga live di IG PKS Muda Balikpapan ya. Jadi teman-teman yang belum bisa ikut gabung di Google Meet bisa ikut di live di IG PKS Muda Balikpapan. Baik, terima kasih Bunda Fitri. Kemudian yang ingin bertanya boleh bisa ditulis di kolom komentar, kolom chat ya. Nanti akan dipilih oleh tim kami ya. Kemudian nanti sesi diskusi akan kami gabung setelah pemaparan dari Kak Sherly ya. Coba saya ingin menyapa Kak Sherly ini, apakah sudah bergabung bersama kita ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Sherly, ini ada gangguan teknis ini. Jadi mendadak kita migrasi dari Zoom meeting ke Google Meeting ini. Semoga semangat kita tetap selalu ada ya. Saya masih ingat sekali dengan quote Kak Sherly itu ya. Jadi berbicara dengan muda itu bukan tentang usia ya. Jadi selama ada harapan, optimis dan keyakinan, kita selalu muda. Masya Allah, luar biasa. Baik Kak Sherly, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Kak Sherly, coba kami ingin melihat gimana kira-kira pemaparan dari Kak Sherly ini terkait tentang gimana sih
pemuda Kaltim ini atau pemuda Balikpapan ya, atau seluruh Kaltim ini untuk tampil menjadi tokoh yang diakui. Itu gimana Kak Seri? Silakan Kak Seri. Baik, terima kepada waduh, ini namanya Mas, namanya keren aja kali ya. Terima kasih kepada Mas. Mohon maaf ya, karena ini belum sempat di snap tadi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ikut hadir di kegiatan diskusi kita di malam ini. Salam hormat saya kepada teman-teman dari PKS Muda Kaltim, kepada guru-guru kami di sini, kepada kami di sini, kepada para ustadz-ustazah yang kiranya berhadir, juga kepada tercatat di sini yang memang bisa bergabung kalau Google Meet 100 peserta, tapi di YouTube apa juga ada di live Instagram, saya tidak tahu, mungkin di media lain. Salam hormat saya kepada semua teman-teman yang bergabung dari kanan-pun yang meluangkan waktu, kuotanya, tenaganya untuk mau dan berkenan hadir di sini. Saya mohon izin kepada yang besar, kami tak sebutkan gelar, kepada yang kecil kami juga tak sebutkan, kepada orang tua kami di sini tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami di sini tentu dengan ilmunya, para ustaz-ustazah yang kiranya berhadir dengan berkalamullah dan berkiblahnya. Tapi yang jelas kita muda pasti dengan semangatnya. Semoga meskipun posisinya udah malam, teman-teman yang berada di Indonesia Tengah, berarti ini sekarang udah pukul kurang lebih menuju jam 10 ya, udah jam menuju pukul 10. Teman-teman yang di barat berarti menuju pukul 9, teman-teman yang di timur juga berarti ini udah menuju pukul 11. Semoga meskipun semakin malam nggak mengurusi dan kita diskusikan malam ini. Masih semangat Kak Sherly. Masih semangat ya? Semangat. Menarik teman-teman. Justru malam ini Sherly yang banyak belajar dari Bunda Fitri tadi. Sherly ikut menyimak semua penyampaian satu demi satu slide yang keluar, kemudian refleksikan ke diri sendiri bahwa betapa semua contoh itu udah selesai, dan pertanyaan terakhir itu nampar sekali. Kita usia kita berapa dan what we have done, apa yang udah kita lakukan. Karena saya meyakini bahwa yang membuat kita berbeda ini bukan hardware-nya, yang membuat kita berbeda adalah software-nya. Bukan hardware yang membuat kita 100 orang lewat Gmeet ini, Google Meet ini yang bukan hardware-nya. Karena toh dari sisi hardware, yang Maha Kuasa juga udah